Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celesta Erlangga. Di sini untuk memenuhi tugas UAS saya akan mempresentasikan tentang salah satu materi dari pelatihan pengembangan SDM, yaitu dengan topik training cost and benefit. Topik ini penting karena dalam sebuah organisasi pelatihan seringkali dipandang sebagai beban biaya. Padahal jika direncanakan dan dievaluasi dengan tepat, pelatihan justru merupakan sebuah investasi jangka panjang yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. Training cost dapat diartikan sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk merancang, melaksanakan, mendukung kegiatan dan pelatihan. Biaya ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang terlihat secara langsung seperti honor trainer, biaya materi, biaya penggunaan fasilitas pelatihan, tapi juga mencakup biaya yang bersifat tidak langsung. Contohnya adalah waktu kerja karyawan yang dialihkan untuk mengikuti pelatihan, penurunan produktivitas sementara selama proses pelatihan berlangsung, serta biaya administrasi dan operasional lainnya. Oleh karena itu, training cost perlu dipahami secara menyeluruh agar organisasi dapat menilai besarnya sumber daya yang benar-benar dikorbankan. Namun, biaya pelatihan tidak dapat dinilai secara terpisah tanpa melihat manfaat yang dihasilkan. Training benefit merupakan segala bentuk keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh setelah pelatihan dilaksanakan. Manfaat ini bisa bersifat jangka pendek seperti meningkatnya pengetahuan dan keterampilan karyawan maupun jangka panjang, serta seperti peningkatan produktivitas, kualitas kerja yang lebih baik, serta berkurangnya kesalahan dan risiko kerja. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Hubungan antara training cost dan training benefit sangat erat. Pelatihan yang efektif bukanlah pelatihan yang paling mahal, melainkan pelatihan yang mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Disinilah konsep pelatihan sebagai investasi menjadi relevan. Organisasi yang memandang pelatihan sebagai investasi akan lebih fokus pada hasil dan dampak pelatihan, bukan hanya pada besarnya biaya yang harus dibayar di awal. Dengan pendekatan ini, pengeluaran untuk pelatihan diharapkan dapat memberikan pengembalian dalam bentuk peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk memastikan bahwa manfaat pelatihan benar-benar sebanding dengan biaya lainnya, diperlukan proses evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pelatihan, mengamati perubahan perilaku kerja, serta mengukur peningkatan produktivitas atau kualitas output. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah perhitungan return on investment atau ROI pelatihan. Seperti tugas yang kemarin saya kerjakan, itu juga mencari ROI dalam pelatihan sebuah perusahaan, yaitu perbandingan antara manfaat finansial yang diperoleh dengan biaya pelatihan yang dikeluarkan. Evaluasi ini membantu organisasi dalam mengambil keputusan apakah suatu program pelatihan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan diberhentikan. Sebagai contoh sederhana, sebuah perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk melatih karyawannya dalam meningkatkan keterampilan kerja nih. Setelah pelatihan dilakukan, karyawan mampu bekerja lebih efisien, kesalahan kerjanya menurun, dan hasil produksinya meningkat. Dampak tersebut pada akhirnya memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan dibanding biaya pelatihan yang telah dikeluarkan. Baru hal ini tuh menunjukkan meskipun pelatihan membutuhkan biaya, manfaat yang diperoleh dapat jauh melampaui dari pengorbanan awal perusahaan itu. Sebagai penutup, di sini tuh dapat disimpulkan bahwa training cost dan training benefit merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan pelatihan. Pelatihan yang dirancang dengan baik dan dievaluasi secara tepat akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, pelatihan seharusnya tidak dipandang sebagai beban biaya, melainkan sebagai investasi strategis yang mendukung pertumbuhan, efektivitas, dan daya saing organisasi di masa depan. Jadi, hendaknya sebuah perusahaan itu memandang pelatihan bukan sebagai kayak biasanya kan beberapa orang berpikir nih, kalau pelatihan pasti biayanya besar, biaya hotel atau biaya trainernya atau biaya akomodasinya, itu semua tuh besar gitu. Jadi mending nggak ada pelatihan. Padahal pada akhirnya pelatihan itu memberikan
manfaat jangka panjang bagi perusahaan sendiri kalau karyawannya itu memanfaatkan pelatihan itu dengan baik, dan setelah pelatihan itu dikerjakan semuanya jadi hasilnya itu dapat dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.